Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya, Freshi Cinara. Di bulan Ramadan yang penuh berkah kali ini, tentunya saya juga ditemani oleh tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Dr. Haji Kusnul Marom, MHI, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik-baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberi keberkahan dan Amin. Kesehatan selalu ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya nih, puasanya gimana Pak? Alhamdulillah, puasa semakin semangat Alhamdulillah. ya, semakin semangat dan pekerjaan-pekerjaan pun lancar semuanya. Alhamdulillah. Nah, kesannya dari Bapak, apalagi kan yang bikin beda di bulan Ramadan tahun ini sama sebelumnya itu apa sih Pak? Tahun ini Ramadan banyak kita syukuri karena yang beberapa tahun yang lalu Ramadan ada batasan-batasan ketika sholat tarawih, ketika berkumpul, tadarus bersama dan sebagainya, itu masih banyak sekat-sekat dan sebagainya. Untuk saat ini alhamdulillah sudah los lah ya. Walaupun demikian tetap harus kita jaga karena menurut Bapak Presiden saat ini itu Ramadan kita dari pandemi menuju endemi ya. Nah, mungkin makna dari Bapak sendiri tentang bulan Ramadan itu apa Pak? Ya, Ramadan itu bagi kita seorang muslim, kita itu Ramadan seperti kita bimtek atau kita didiklat selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Aturannya sudah jelas. Kalau diklatnya itu lulus dengan nilai yang istimewa, tentunya itu akan didapatkan oleh semua umat Islam, dan tujuan utama adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Berarti makna utama di bulan Ramadan ini adalah dengan menambah ketakwaan ya, kepada meningkatkan Allah. Kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, saya mau tanya nih, mungkin ada pesan dari Bapak tentang tips atau amalan khusus yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, apalagi kan sekarang sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan ya Pak? Ya. 10 hari terakhir ini banyak keistimewaan di bulan Ramadan, utamanya yang kita nanti adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Dan itu harus kita buktikan dengan amalan-amalan, kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan yang tentunya perbuatan-perbuatan itu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Kalau bagi siswa-siswi madrasah, tentunya siswa-siswi madrasah itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka tentunya siswa-siswi madrasah mulai dari akhlaknya kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, akhlaknya kepada guru-gurunya, akhlaknya kepada masyarakat sekitar dan sebagainya, tentunya harus berakhlak yang mulia. Itu kalau yang pegawai seperti saya, seperti Pak Kiai Haji Ahmad Samton, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, dan seluruhnya ASN, ya tentunya bagaimana di dalam bulan Ramadan itu kita bisa beraktivitas yang lebih baik lagi, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ya tentunya harus diikhtiari, harus diusahakan dengan berbagai metode, dengan berbagai cara dan sebagainya itu. Dan buktinya
kita melayani masyarakat dengan baik, melayani masyarakat dengan benar, insya Allah itu salah satu modal utama untuk menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Jadi tidak hanya kita kerja, tidak hanya kita kejar di malam hari, tetapi mulai sholat subuh yang masuk di kantor ya tentunya harus bekerja dengan baik, bekerja dengan benar. Yang masuk di madrasah seperti Mbak Fresti ya. Iya, Freshi. Mbak Fresi ini harus bersemangat, belajar tanpa semangat. Belajar dengan semangat dan juga harus meningkatkan penghormatan kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, kepada masyarakat sekitarnya. Nah, itu salah satu modal utama ketika nanti malam harinya itu untuk menggapai nuzul Quran pasti akan dimudahkan oleh Allah SWT. Karena perbuatan Mbak Fresi dan teman-teman itu selama bulan Ramadan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, maka diberi kemudahan, termasuk belajar yang semangat, belajar tanpa semangat, untuk mendapatkan prestasi akademik, prestasi non-akademik. Nah, itu harus kita peroleh yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu nanti insya Allah. Nah, tujuan terakhirnya itu adalah kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, tambah tingkah. Masya Allah. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Pak, kan semakin kesini teknologi digital itu mulai berkembang ya Pak. Kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, seperti yang bisa saya lihat, mungkin Bapak juga pernah menemuinya, mungkin saat sholat tarawih, ibadah malam itu ada beberapa anak yang membawa HP itu Pak, dan setelah sholat malah justru bermain gadgetnya. Itu menurut Bapak gimana? Jadi kita itu yang namanya moderasi beragama itu moderasi beragama, penguatan moderasi beragama dan transformasi digital. Ini salah satu program utama dari Menteri Agama, dari Gus Menteri. Nah, bagaimana penerapannya ketika bulan Ramadan? Ya, tentunya untuk siswa-siswi yang bisa moderat di bulan Ramadan, atau kita semua bisa dikatakan moderat dalam bulan Ramadan, tentunya ketika sholat tarawih ya seluruh alat komunikasi termasuk handphone dan lain sebagainya ya harus dimatikan dulu. Tapi ketika setelah selesai ya bolehlah untuk aktivitas kembali, mungkin bisa tadarus melalui Al-Quran digital, atau juga bisa membaca kajian-kajian melalui di handphone masing-masing dan sebagainya. Yang jelas harus bisa mengambil manfaat dari alat komunikasi tadi. Tidak kita mencari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, itu termasuk salah satu nilai-nilai moderasi beragama. Lah, nilai-nilai moderasi beragama ya itu siswa-siswi kita semuanya harus tetap komitmen kepada kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harus sudah kita terima secara lahir batin. Dan berikutnya juga harus anti kekerasan. Siswa-siswi madrasah atau kita semua tidak boleh berbuat kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal ataupun kekerasan seksualitas, tidak boleh. Yang ketiga juga harus toleransi, dan yang keempat harus adaptif dengan budaya lokal. Dan transformasi digital tentunya banyak hal di dalam bulan Ramadan ini, penceramah-penceramah yang dari para alim, para ulama, dari ulama-ulama yang moderat, itu banyak yang tampil di dunia digital. Itu harus kita bisa memilih mana penceramah agama yang harus kita
harus kita nikmati. Jangan mencari penceramah agama yang tidak moderat. Mencari penceramah agama yang tidak moderat itu ya jangan. Tapi kita harus mengkonsumsi, mengambil ilmunya dari para kiai, para alim ulama melalui digital itu dari orang-orang yang moderat. Berarti memang penting kita sebagai manusia yang niatnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bisa membedakan mana yang saat kita harus bermain gadget ataupun tidak ya Pak? Ya betul. Nah kemudian kira-kira menurut Bapak dari peran madrasah yang bisa diterapkan atau diajarkan, disampaikan ke siswa-siswi agar nantinya juga madrasahnya ini menjadi madrasah yang unggul nih Pak? Iya, jadi ketika kita mondok dulu itu waktu saya mondok dulu itu diajarkan ta'lim. Untuk madrasah kita itu sudah prestasi akademiknya sudah luar biasa, baik prestasi akademik yang artinya yang nilai yang kualitas maupun kuantitas sudah terlalu banyak lah, sudah banyak sekali. Tapi tetap harus kita raih yang sebanyak-banyaknya, termasuk prestasi non akademik. Tapi prestasi akademik maupun non akademik itu tidak ada artinya apa-apa bila mana siswa-siswi itu tidak berakhlakul karimah. Maka di ta'lim muta'alim itu betul-betul diajarkan bagaimana siswa-siswi itu bisa berkomunikasi yang baik, bisa berhubungan yang baik dengan sesama, dengan gurunya utamanya, itu ada semua. Maka itulah nilai-nilai ta'lim itu perlu diaktualisasikan di dalam setiap madrasah yang ada ya. Masya Allah, terima kasih Pak. Kemudian terakhir nih Pak, pesan dari Bapak untuk kami para siswa-siswi di bulan Ramadan ini, apa yang bisa kita lakukan apalagi aktivitas semakin banyak? Yang pertama ya tentunya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, kita tingkatkan semangat belajar kita untuk menggapai cita-cita, utamanya yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik, dan yang lebih utama adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan akhlak kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada sesama. Tuh. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di podcast MTSN 1 Kota Malang. Terima kasih Mbak Fresi, mudah-mudahan Mbak Fresi sukses. Amin. Selamat menjadi sarjana sampai S3. Amin, ya bermanfaat fidini wa dunya wal akhirah. Nggih. Pejodohnya pejo akhirat. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Nggih. Amin. Terima kasih Pak. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak. Amin amin. Ya. Tadi saya lupa mengucapkan selamat datang di podcast kita MTSN 1 Kota Malang ini Ya, Pak. podcast MTSN 1 Kota Malang luar biasa. Luar biasa. Istimewa, mengantarkan madrasah mandiri berprestasi. Masya Allah. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Sekian podcast MTSN 1 Kota Malang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast Masa Newa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.